Saat ia mengumumkan berakhirnya babak final, turnamen peringkat akhirnya selesai. Tak lama kemudian, suasana di sekitar arena diskusi pedang menjadi riuh. Sebelum turnamen peringkat, tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Mustahil bagi mereka untuk mengharapkan hasil ini. Jika seseorang menyatakan bahwa pemenang keseluruhan akan berasal dari keluarga Kekaisaran Angin Biru, semua orang akan menganggap orang itu sebagai orang gila. Keluarga Kekaisaran Angin Biru. Awalnya, nama ini seharusnya membawa kekuatan yang agung, tetapi telah dicemooh dan dihina di dunia kultivasi mendalam. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, nama ini diumumkan sebagai juara umum. Meskipun kami tidak berhasil meraih juara pertama, setidaknya kami mengalahkan Ling Yun dan menekan Villa Pedang Surgawi. Setidaknya kami telah melakukan apa yang telah kami rencanakan. Setelah sedikit kecewa, Chu Yueli berkata sambil sedikit tersenyum. Ekspresinya kembali tenang seperti semula. Tanpa diduga, kejutan terbesar yang diberikan turnamen peringkat ini adalah suami King Yue. Takdir, sungguh hal yang paling misterius di dunia ini. Chu Yuelchan tidak berbicara. Dengan mata sedingin kristal es, tidak ada yang bisa memahami apa yang dipikirkannya. Terlalu hebat, terlalu luar biasa, seperti yang diharapkan dari bosku. Untuk bisa menjadi bosku, Ling Jie, kau setidaknya harus bisa melakukan sesuatu seperti ini. Ling Jie menggenggam kedua tangannya erat-erat sambil berteriak. Bagi Ling Jie, yang sudah membual kepada orang lain bahwa dia adalah adik laki-laki Yun Che, dia merasa sangat terhormat. Dia sudah lama melupakan bahwa Villa Pedang Surgawi telah mengalami kekalahan kemarin. Di pihak keluarga Kekaisaran Angin Biru, tidak terdengar sorak-sorai kegembirahan. Setelah Ling Wugao mengumumkan hasilnya, Kang Yue dengan lantang berteriak, "Adik Yun!" mengabaikan segalanya dan bergegas menuju arena diskusi pedang dengan kecepatan tercepat. Syayawan Bara berada tepat di belakangnya dengan wajah penuh ketakutan. Meskipun Qin Wushang agak lambat bereaksi, kecepatannya tentu saja lebih cepat daripada mereka berdua. Dia mencapai sisi Yun Che dalam sekejap dan segera mulai memeriksa lukanya. Bagaimana kabar adik Yun?" Kang Yue mengulurkan kedua tangannya, tetapi dia tidak berani menyentuh Yun Che. Air matanya sudah mengalir di wajahnya. Saat tangan Qin Wushang melepaskan Yun Che, wajahnya menunjukkan ekspresi lega dan berkata, "Tenanglah putri, meskipun lukanya terlihat mengerikan, semuanya adalah luka luar. Jika ia beristirahat paling lama 1 bulan, dia akan pulih sepenuhnya. Dia hanya menderita luka dalam ringan, dan satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah ia terlalu membebani pembuluh darahnya. Meskipun itu membutuhkan waktu untuk sembuh, bukan hal yang mustahil untuk pulih sepenuhnya. Hanya saja, aku khawatir ia tidak akan mampu menjelajahi alam rahasia lembah surga dalam kondisinya saat ini." Mendengar itu, Kang Yue akhirnya bisa sedikit tenang. Dia menggenggam erat tangan Yun Che dan menolak untuk melepaskannya. Perhatian Kang Yue, air matanya, dan cara dia berbicara tentang Yun Che, semuanya dilihat oleh Xia King Yue. Dia memperlambat langkahnya dan tidak mendekati. Dia diam-diam menyimpan botol pelet berwarna salju yang didapatnya dari gurunya. "Selamat untuk Ketua Istana Pin," kata Ling Wugao. Meskipun Villa Pedang Surgawi telah dikalahkan dan kehilangan posisi pertama yang selalu menjadi milik mereka, Ling Wugao tetap sangat tenang dan berinisiatif untuk memberi selamat kepada Qin Wushang. Tanpa menunggu jawabannya, dia menambahkan, "Ketua Istana Pin tidak perlu menjawab. Aka akan mengantarkanmu ke pavilion pengembalian surga." Qin Wushang mengangguk dan menggendong Yun Che. "Aku akan mengandalkan Elder Ling untuk menunjuk jalan." Sebagai pemenang terakhir turnamen peringkat, Yun Che sebenarnya tidak dapat menerima sorak-sorai dan perhatian penonton. Dia telah dibawa pergi tak lama setelah pertandingan berakhir. Meskipun dia, tokoh utama, telah pergi, arena diskusi pedang tetap riuh selama waktu yang sangat lama. Para praktisi muda benar-benar terguncang oleh pertandingan tersebut. Mereka telah kehilangan semua kebanggaan yang pernah mereka miliki. Sebelumnya mereka semua dengan bangga menyatakan bahwa mereka adalah individu yang berbakat. Tetapi hari ini, mereka telah melihat bahwa di hadapan individu yang benar-benar berbakat, mereka tidak berarti apa-apa. Ini adalah turnamen peringkat paling istimewa hingga saat ini. Turnamen ini telah menantang sejarah lebih dari 30 tahun. Proses dan kesimpulannya dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan.
Turnamen peringkat ini diperkirakan akan menyebar ke seluruh kekaisaran angin biru seperti gelombang raksasa dan akan dibicarakan untuk waktu yang sangat lama. Tentu saja, ada juga orang-orang yang kecewa dengan kesimpulan itu. Contoh bagusnya adalah klan Langit Terbakar. Mereka telah dikalahkan dengan telak, dan bahkan Elder Agung mereka pun kehilangan kendali dan dipermalukan oleh Yunce. Contoh lainnya adalah Benteng Petir Tombak Sirah yang bersikap kasar terhadap Yunce. Meskipun dibandingkan dengan Sekte Langit Terbakar, Benteng Petir Tombak Sirah tampak gelisah. Mu Tianbe tidak menyangka kekuatan sejati Yunce akan begitu menakutkan. Terlebih lagi, dia tidak menyangka bahwa Yunce akan menjadi juara turnamen peringkat. Bakat seperti ini pasti akan tumbuh menjadi salah satu tahta kekaisaran angin biru. Dalam ratusan tahun sejarah Benteng Petir Tombak Sirah, mereka belum pernah menghasilkan seorang tahta, dan mereka juga tidak berani mengundang seorang tahta. Mengingat hal itu, Mu Tianbe tak kuat menenangkan diri. Keringat dingin mengalir di punggungnya, sementara wajahnya pucat karena penyesalan. Di keluarga Kekaisaran Angin Biru, Kamar Kaisar. Meskipun menjabat sebagai Kaisar Kekaisaran Angin Biru, wajah Kang Wanhe berwarna merah dan cahaya di matanya redup, seolah-olah dia sedang bermimpi. Bahkan Kang Wanhe sendiri mengira dia sedang bermimpi. Dia telah menerima transmisi suara dari Qin Wushang. Keluarga Kekaisaran Angin Biru telah meraih peringkat pertama. Dalam waktu seinjak mata, dia menerima transmisi suara dari putrinya. Keluarga Kekaisaran Angin Biru telah meraih juara pertama. Saat memegang Yudia transmisi suara, Kang Wanhe dalam keadaan lalai, dan bahkan setelah setengah hari, dia belum pulih sepenuhnya. Dia percaya pada Qin Wushang. Dia lebih percaya pada Kang Yue, tetapi dia tidak berani mempercayai apa yang mereka katakan kepadanya. Meskipun hal itu adalah hal yang sama, karena itu akan terlalu fantastis, terlalu tidak nyata, seolah-olah itu adalah suara-suara dalam mimpinya tentang sebuah fantasi. Langkah kaki cepat terdengar dari luar. Dengan sangat cepat, Kasis pribadinya melaju ke masuk ruangan dan berlutut di hadapannya, berteriak keras dengan suara serak. "Selamat, Yang Mulia, selamat. Turnamen peringkat akhirnya berakhir hari ini, dan keluarga kita benar-benar mendapatkan juara pertama. Juara pertama." Mulut Kang Wanhe bergetar dan bertanya sambil gemetar. "Berita ini, apakah Anda yakin ini benar?" "Itulah berita yang dirilis oleh Villa Pedang Surgawi. Pasti benar. Saat ini pesan yang sama sedang disebarkan ke seluruh kekaisaran. Tidak ada satu kata pun yang salah." Kang Wanhe menjadi semakin merah dan kegembiraan menjalar di seluruh tubuhnya. "Bagus, bagus, bagus. Hahaha." Kang Wanhe mulai tertawa dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Dia telah berkuasa selama lebih dari 10 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat riang. Seolah-olah semua frustrasi dan kekhawatiran yang terpendam selama bertahun-tahun telah dilepaskan melalui tawa yang tak terkendali ini. Inilah kemuliaan yang pantas diterima keluarga Kekaisaran Angin Biru. Inilah arti sebenarnya dari melihat dunia dari atas. Kirimkan perintah kerajaan kepada semua pihak yang terkait. Katakan mulai hari ini dan selama 3 tahun ke depan, sumber daya yang diberikan kepada setiap istana mendalam akan meningkat. Hadiah Istana Mendalam Angin Biru akan diumumkan di lain waktu. Mulai hari ini, kita akan menyiapkan perjamuan terbesar di halaman utama Istana Angin Biru. Kita ingin secara pribadi menerima Yunce ketika mereka kembali. Adapun hadiah Yunce akan saya umumkan nanti. Hamba telah menerima perintah. Tunggu, sajikan saya anggur yang baik sekarang. Saya ingin menikmati minuman dengan baik. Kang Wanhe biasanya memiliki nafsu makan yang buruk, tetapi karena suasana hatinya baik hari ini, nafsu makannya menjadi baik. Saat ini dia sangat puas dan merasa bahwa dia tidak akan menyesali apapun meskipun dia meninggal sekarang. Sebuah ruangan yang tenang dan tertata rapi. Sinar cahaya yang tidak terlalu terang masuk melalui jendela bambu yang setengah terbuka, sehingga ruangan itu tidak terlalu gelap. Yunce berbaring tenang di tempat tidur empuk. Seluruh tubuhnya diolesi obat yang baunya tidak menyengat. Dia telah mempertahankan posisi ini selama 3 hari, yang juga berarti dia telah koma selama 3 hari penuh. Di depan ranjang, roh-roh es melayang. Kemudian, perlahan-lahan, sesosok wanita yang seluruhnya mengenakan gaun salju muncul. Ia mengangkat telapak tangannya yang seperti es salju dan meletakkannya di dada Yunce,
merasakan kondisi pemulihan luka dan energi mendalamnya. Beberapa saat kemudian, roh-roh es di sekitar tubuhnya mulai bergetar cepat. Telapak tangannya juga terbuka sepenuhnya. Saat ia menahannya di depan dada Yunce, cahaya biru es pucat diam-diam menyelimuti tubuhnya. Keadaan ini berlangsung selama 1/4 jam penuh. Pada saat itu, langkah kaki yang sengaja dibuat pelan terdengar dari luar pintu. Wanita itu menarik telapak tangannya. Dengan gerakan tubuh yang lembut, dia menghilang dari tempat itu, seolah-olah itu semua hanyalah mimpi. Dan pada saat itu, mata Yunce sedikit bergetar, lalu perlahan terbuka. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak terasa sakit, tetapi rasa sakitnya tidak terlalu menyiksa. Bahkan ada sedikit sensasi dingin yang membuatnya merasa sangat nyaman. Yunce mencoba menggerakkan tubuhnya, dan ia terkejut dengan hasilnya. Meskipun gerakannya lambat, mobilitas tubuhnya tidak terasa kaku. Paling-paling ia hanya akan merasakan sedikit sakit akibat gerakan yang berlebihan, tetapi ini sudah cukup membuktikan bahwa fungsi tubuhnya pada dasarnya telah pulih sepenuhnya. Seperti yang diharapkan, kemampuan penyembuhan yang diberikan oleh alam kedua Jalan Agung Sang Buddha bukanlah lelucon. Pintu kamar didorong terbuka. Chang Yue masuk ke kamar dengan semangkuk sup di tangannya, dan di belakangnya ada Qin Wushang. Saat ini putri Chang Yue tampak sangat lemah, seolah-olah dia belum tidur selama beberapa malam. Yunce sedikit menggerakkan tubuhnya, dan dengan lembut memanggil, "Kakak senior, kepala istana Qin?" "Ah!" Chang Yue mengeluarkan seruan lembut, dan hampir saja melemparkan mangkuk sup di tangannya. Dia meletakkan mangkuk sup di atas meja, dan bergegas menghampiri Yunce dan berkata dengan terkejut, "Adik Yun, kau sudah bangun? Ini hebat. Nenek Jiumu bilang kau mungkin harus koma selama puluhan hari, tapi aku tahu kau pasti akan selamat dan sehat jauh lebih cepat." Nenek Jiumu yang disebut Chang Yue mengacu pada dokter jenius nomor 1 di Villa Pedang Sergawi yang telah tinggal di pavilion pengembalian surga untuk waktu yang cukup lama. "Aku sudah baik-baik saja. Maafkan aku karena membuat kakak khawatir." Melihat ekspresi Chang Yue, Yunce menjawab dengan hati yang sedih. Sambil berbicara, ia bahkan mengangkat tangan kanannya yang sudah bisa digerakkan dengan bebas untuk menggenggam tangan kecil Chang Yue untuk membuktikan padanya bahwa ia benar-benar baik-baik saja. "Hoho, baguslah kau sudah bangun. Begitu aku dan putri akhirnya bisa merasa tenang." Pusang mengangguk dan tertawa. Ekspresi santai terpancar di wajahnya. "Yunce, tahukah kamu, saat ini kau sudah terkenal di seluruh dunia dan bahkan dinobatkan sebagai nomor 1 di antara generasi muda tahun ini. Dan kau memang sepenuhnya layak mendapatkan gelar ini. Tapi aku percaya, dengan karaktermu, kau tidak akan terlalu peduli dengan ketenaran seperti itu. Hal-hal seperti gelar, meskipun terdengar bagus, seringkali bisa menjadi beban." Yunce tersenyum acuh tak acuh, lalu bertanya, "Kakak senior, sudah berapa lama aku tertidur?" "Sudah 3 hari, jawab Chang Yue. "Adik Yun, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada bagian tubuhmu yang terasa tidak nyaman?" "Jangan khawatir, aku merasa tubuhku sudah pulih sampai batas tertentu." 3 hari, Yunce tiba-tiba teringat sesuatu dan berburu-buru bertanya, "Kapan eksplorasi alam rahasia lembah surga dilakukan?" "Lembah rahasia surga akan dibuka lusa." Pusang menghela nafas. "Namun dengan kondisimu sekarang, seharusnya kau tidak bisa ikut serta dalam eksplorasi kali ini. Tapi jangan khawatir, kau masih berusia 17 tahun ini. Meskipun kau melewatkan kesempatan ini, kau masih akan memiliki kesempatan lain 3 tahun kemudian." "Lusa?" Yunce memejamkan matanya. Di dalam mutiara racun tengahnya, terdapat sejumlah besar pil pengembalian surga agung yang telah ia sempurnakan sendiri. Dan ditambah dengan kemampuan penyembuhan dirinya yang sangat kuat, luka-luka di tubuhnya seharusnya sembuh lebih dari 90% lusa. Namun, pemulihan energi mendalamnya tidak mungkin secepat itu, bahkan setengahnya pun tidak dapat pulih saat itu. Ditambah lagi, ia telah membakar sumber kekuatan darah Phoenix. Setidaknya ia tidak akan dapat menggunakan kekuatan api Phoenix selama 3 bulan. Jadi kekuatan keseluruhannya sangat berkurang. Yunce sendiri mengetahui kondisi tubuhnya dan kemampuan pemulihannya. Jika ia dapat memulihkan sekitar setengah dari kekuatannya, bukan tidak mungkin baginya untuk berpartisipasi dalam penyelalaman alam rahasia lembah surga lusa. Hanya saja bahayanya akan meningkat drastis. Apalagi, memasuki domain lembah surga sama artinya dengan meninggalkan domain Villa Pedang Sergawi. Orang-orang yang tidak berani bertindak seenaknya di Villa Pedang Sergawi, akhirnya dapat bertindak sesuai dengan kehendak bebas mereka sendiri. Mungkin tidak perlu sepesimis itu.
Seni bela mutraku memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Ketika hari itu tiba, aku akan membuat keputusan untuk masuk ke alam rahasia cekungan surga berdasarkan kondisi pemulihanku. Tetapi soal aku bangun, tolong jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Pusang tidak tahu apa itu seni mendalam Yunce, dan pada akhirnya tidak ada orang lain yang mampu mengetahuinya. Dia mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Chang Yue memberi Yunce sup obat dan lalu pergi setelah menemaninya beberapa saat, membiarkannya beristirahat dengan tenang sendirian. "Kamu benar-benar ceroboh. Apa kamu tidak takut jadi cacat?" kata Jasmine dengan ketus. "Aku memiliki pengalaman yang mirip sebanyak tak terhitung, dan aku telah mempertimbangkan sebagian besar faktor dalam pikiranku. Betapapun ceroboh aku pun, aku tidak akan benar-benar membuat diriku lumpuh. Tetapi hanya dalam 3 hari, luka-luka di permukaanku benar-benar sembuh hingga tingkat yang luar biasa, dan luka-luka di dalamku sembuh sepenuhnya. Tahap kedua Jalan Agung Sang Buddha sungguh luar biasa, seperti yang diharapkan." Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan meminjam kekuatan tahap kedua Jalan Agung Buddha, kau bisa sembuh dengan demikian rupa? Jasmine mendengus dingin. "Mungkinkah ada alasan lain? Selama 3 hari ini, ada seseorang yang datang 2 kali setiap hari dan menggunakan sejumlah besar energi yang sangat kuat untuk menyembuhkan luka-lukamu. Jika tidak, kau akan koma selama setidaknya 2 hari lagi, dan mustahil bagi luka-luka internalmu untuk sembuh sepenuhnya secepat ini." Yunce terkejut lalu tiba-tiba gelisah. "Mungkinkah itu peri kecil? Wanita ini selalu memperlakukanmu dengan dingin. Terus terang, dulu bahkan dia pernah mengusirmu dari ruangan. Tetapi ketika kau terluka, dia malah diam-diam masuk ke kamarmu sendirian dan mengobati lukamu tanpa mempedulikan banyaknya energi mendalam yang dia gunakan. Cara berpikir wanita memang aneh," kata Jasmine dengan santai. "Namun, siapapun itu, dia akan merasa canggung ketika menyadari kalimat terakhir itu sebenarnya diucapkan oleh seorang gadis yang baru berusia 14 tahun. Haha, nanti kalau kau sudah besar dan menjadi wanita sejati, mungkin kau akan mengerti." Yunce tertawa terbahak-bahak dan suasana hatinya langsung membaik. "Kapan biasanya dia datang? Siang dan tengah malam. Apa kamu mau menunggunya?" "Tentu saja. Aku tahu dia tidak akan menyangka aku sudah bangun, jadi dia pasti akan datang lagi," kata Yunce dengan sangat ramah. "Berpikiran kotor." "Kotor?" Yunce nau marah, sambil menggeram. Hei, dari mana bocah kecil sepertimu belajar ungkapan ini? Bagaimana aku bisa disebut berpikiran kotor? Aku benar-benar ingin menemuinya dengan niat yang sangat murni, mengerti? Meskipun kau jauh lebih kuat dariku dan bahkan memiliki lebih banyak ilmu pengetahuan di otakmu daripadaku, bagaimanapun kau tetaplah seorang gadis kecil yang berusia 13 atau 14 tahun. Tentu saja kau tidak akan mengerti perasaan murni dan indah di antara kami orang dewasa." "Kau, orang dewasa? Aku, anak kecil yang nakal?" Jasmine tersenyum dingin. "Kau benar-benar berani tidak menghormati tuanmu. Tidak pernah ada orang yang berani menyebut aku anak kecil yang nakal." Suara Jasmine jelas mengandung sesuatu yang disebut intensi membunuh. Leher Yunce tiba-tiba kram, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, Aku salah. Jasmine, aku benar-benar tidak memanggilmu anak kecil. Kau pasti salah dengar." Malam itu, tepat tengah malam, dan semuanya benar-benar hening dan sunyi. Jendela di kamar Yunce terbuka perlahan, dan diikuti dengan hembusan angin sejuk. Sosok wanita yang kulitnya seputir salju dalam mimpi diam-diam muncul di depan tempat tidur Yunce. Meskipun cahaya redup, masih terlihat samar-samar sosoknya yang memiliki lekuk tubuh sempurna dan anggun. Namun aura yang terpancar dari tubuhnya dingin dan mulia, secara tak terasa membawa bentuk kebanggaan dingin yang teguh. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dada Yunce. Tetapi tepat saat dia hendak memeriksa kembali kondisi luka Yunce, pada saat itu, Yunce yang seharusnya dalam keadaan koma tiba-tiba mengeluarkan tangan kanannya dan meraih tangan wanita itu yang diletakkan di dadanya. Dengan kekuatan Che Yue Kan saat ini, tidak banyak orang di Kekaisaran Angin Biru yang bisa menyainginya. Tetapi dia fokus pada luka Yunce, dan saat ini memusatkan seluruh pikirannya untuk mengumpulkan energi mendalam termurni di dalam dirinya. Dan ditambah lagi, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Yunce akan benar-benar bangun, telapak tangannya pun langsung dicengkram begitu saja. Tangan Che Yue Chan lembut dan dingin, seperti gialcang yang halus dan lembut. Namun tangannya tidak digenggam Yunce terlalu lama, karena setelah jeda sesaat itu, dia tiba-tiba melepaskan diri dari genggamannya. Che Yue Chang juga mundur dengan cepat, dan aura yang terpancar dari tubuhnya berubah menjadi dingin menusuk tulang. "Peri kecil, aku sudah tahu.
kau pasti akan mengkhawatirkanku. Yunce menegakkan bagian atas tubuhnya dan memanggil dengan lembut. Jadi kau sudah bangun? Suara dingin Che Yue-chan tanpa sedikit pun emosi. Dia tidak memberi Yunce kesempatan untuk banyak berbicara dan berkata dingin, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Apalagi kau terluka karena Qing Yue. Sebagai Kau baik-baik saja? Tanya Chu Yue-chan, berusaha agar suaranya tidak terdengar dingin. Namun karena sedang dipeluk, detak jantungnya menjadi tidak terkontrol dan ia harus menggunakan jurus awan beku untuk menenangkan dirinya. Selama 5 bulan terakhir, dia terus-menerus dipeluk olehnya. Dia sudah sangat akrab dengan sentuhannya. Suatu saat dalam periode waktu itu, tanpa disadari, dia mulai menikmati perasaan dipeluk. Namun, sebuah suara di dalam hatinya mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain dipeluk karena dia lumpuh dan harus bergantung padanya untuk perlindungan. Sekarang berbeda. Dia sudah melakukan kesalahan besar dengan tidur dengannya dan dia seharusnya tidak terus melakukan kesalahan lagi. Yunce menekan seluruh berat badannya ke Chu Yue-chan, tampak sangat lemah dan seperti setengah mati. Dia berkata dengan suara sangat lemah, Aku baik-baik saja. Peri kecil, jangan tinggalkan aku. ... Chu Yue-chan tidak bisa menjawab. Mendengar Yunce berbicara dengan suara yang begitu lemah, telah mengirimkan rasa sakit yang setara dengan jarum yang menusuk hatinya. Dia tidak sanggup mendorong Yunce ke samping, dia hanya bisa diam-diam dipeluk olehnya. Dia sebenarnya telah mencoba menguatkan diri untuk mendorongnya ke samping, tetapi pada akhirnya dia tidak sanggup melakukannya. Sudah sangat larut, hanya ada kita berdua di sini dan tidak akan ada orang di sekitar yang mengganggu kita. Dia juga terluka parah. Aku akan menyerah kali ini. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Inilah yang terus diulang Chu Yue-chan dalam hatinya untuk menghibur dan meyakinkan dirinya sendiri. Barulah setelah Chu Yue-chan mengirimkan energi mendalamnya ke tubuh Yunce untuk memeriksa kondisi Yunce saat ini, bang! Saat Yunce didorong oleh Chu Yue-chan, punggungnya membentur dinding dan dia meringis kesakitan sambil berteriak, "Ah, sakit, sakit! Kau benar-benar berani menipuku seperti ini," kata Chu Yue-chan dingin. Wajahnya tetap sedingin biasanya, tetapi matanya menunjukkan suasana hatinya yang muram. Meskipun di permukaan dia marah, dia merasa lega di dalam hatinya setelah mengetahui bahwa lukanya membaik. Namun perasaan lega semacam ini menyebabkan pikirannya menjadi kacau. Dia seharusnya tidak bisa merasakan hal seperti ini. Yunce mengusap seluruh punggungnya dengan kedua tangannya dan berkata dengan nada memelas, "Kupikir peri kecilku akan pergi begitu saja. Peri kecil, aku tahu bahwa selama beberapa hari terakhir ini, kamu tidak diperbolehkan melanjutkan bicara." Dada Chu Yue-chan bergetar saat ia menyela Yunce dengan nada dingin. Ia berbalik dan berkata dengan suara dingin tanpa emosi, "Apa yang terjadi antara kau dan aku adalah kesalahan. Aku hampir melupakannya. Aku harap kau juga akan melakukan hal yang sama. Jika kau tidak mampu melupakannya, maka anggap saja itu semua hanyalah mimpi. Tolong jangan mencoba mewujudkannya." Apa yang terjadi antara kau dan aku tidak boleh diketahui orang luar. Jika kau tidak ingin menghadapi kesulitan karenanya, tolong jangan ungkapkan 6 tingkatan seni awan beku yang telah kau peroleh. Kau adalah suami Qing Yue. Jika kau tidak ingin dia dan Asgard awan beku menjadi bahan olok-olok dunia dan dipertanyakan tentang etika moral mereka, tolong lupakan aku. Chu Yue-chan memejamkan kedua matanya, dan roh es di sekitar tubuhnya melayang-layang di sekelilingnya dengan liar. Begitu kita meninggalkan villa pedang surgawi, kita tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah mengatakan itu, Chu Yue-chan menghilang dari pandangan Yunce. Yunce hanya bisa menatap diam-diam roh-roh es yang belum juga menghilang. Setelah beberapa saat, Yunce kembali ke tempat tidur dan menghela napas panjang. Dia meletakkan kedua tangannya di hidungnya dan masih samar-samar mencium aroma tubuhnya yang mirip dengan bunga teratai es. "Sepertinya kau tidak mampu mencapai tujuanmu," kata Jasmine dengan nada mengejek. "Kau tidak akan mengerti." Yunce memiringkan kepalanya dan bergumam sebelum menghela napas lagi. Dia merenungkan kata-kata perpisahan Chu Yue-chan. Bahan tertawaan dunia, moral dan etika mereka dipertanyakan. Kata-kata ini telah terukir dalam-dalam di benaknya. Xia Qing Yue adalah istrinya. Chu Yue-chan
adalah guru senior Xia Qingyue dan sekaligus juga berguru baginya. Perkara yang melanggar etika moral pasti akan menarik perhatian dunia, terutama jika menyangkut sekte yang dihormati di Kekaisaran Angin Biru, seperti Asgard Awan Beku. Sekalipun Chu Yue-chan benar-benar memiliki perasaan padanya sebagai individu, pada saat yang sama dia adalah peri kecantikan beku dari Asgard Awan Beku. Dia tidak bisa dengan sengaja merusak reputasi Asgard Awan Beku yang telah berusia 1000 tahun tanpa memikirkan konsekuensinya. Terlepas dari perasaannya, penolakan adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia buat. Turnamen peringkat di arena utama dan arena sekunder telah selesai. Peringkat lebih dari 500 sekte telah ditentukan. Juara 1. Setelah pengumuman peringkat ini, hal itu menimbulkan gelombang besar di kalangan elit Kekaisaran Angin Biru. Yunce dan Xia Qingyue sama-sama baru berusia 17 tahun, tetapi nama mereka telah menyebar ke seluruh penjuru Kekaisaran Angin Biru dan dengan cepat menyebar ke 6 negara lain. Negara-negara lain selalu memperhatikan turnamen peringkat Kekaisaran Angin Biru dengan saksama. Hasil turnamen peringkat tersebut juga sangat mengejutkan negara-negara lain, membuat mereka tidak bisa melupakan nama Yunce dan Xia Qingyue. Asal-usul Yunce, keadaan hidupnya, insiden-insiden yang melibatkannya di istana Wind Blue Profound Palace, penampilannya di turnamen peringkat, semuanya dipalsukan dan dimasukkan ke dalam berbagai buku yang beredar di pasaran. Pertarungannya dengan Xia Qingyue terutama dilebih-lebihkan dan digembar-gemborkan hingga mengguncangkan bumi dan digambarkan seolah-olah itu adalah pertarungan antara dewa. Yang lainnya bahkan termasuk kisah cinta yang sangat sentimental antara dia dan Putri Bulan Biru yang bahkan bisa menggerakkan langit dan bumi. Jika Yunce berjalan-jalan di jalanan kota manapun di Kekaisaran Angin Biru yang membicarakan tentang prestasinya, dia pasti akan kejang-kejang di tempat. Yunce telah sangat meremehkan pengaruh turnamen peringkat. Saat tinggal di Villa Pedang Surgawi yang tenang, dia tidak menyadari bahwa nama dan perbuatannya dibesar-besarkan dan disebarkan sebagai legenda. Setelah turnamen peringkat selesai, berbagai sekte besar mulai pergi. Hanya 10 sekte teratas dari turnamen peringkat yang tersisa untuk masuk ke alam rahasia Lembah Surga. Tak satu pun dari mereka yang mau melewatkan kesempatan ini. Seiring berjalannya hari dibukanya pintu masuk ke alam rahasia Lembah Surga pun semakin dekat. Setelah Yunce terbangun, pemulihan lukanya jauh lebih cepat. Dia tidak pergi kemana-mana selama 2 hari ke depan dan diam-diam merawat lukanya. Berdasarkan lukanya di arena diskusi pedang beberapa hari yang lalu, tak ada yang akan percaya bahwa dia sudah bangun. Terlebih lagi, lukanya sebagian besar sudah sembuh. Malam sebelum dibukanya alam rahasia Lembah Surga, Ling Yuefeng berdiri di bawah pohon tua di halaman rumahnya, menatap bulan sabit di langit malam. Pakaiannya menjadi lembab dengan kabut malam. Itu menunjukkan bahwa dia telah berdiri di sini cukup lama. Ling Yuefeng tiba-tiba menghela nafas panjang. Yuefeng, apa yang telah terjadi, sudah terjadi. Tidak ada gunanya memikirkannya lagi. Meskipun kita kalah, bukan berarti murid-murid Villa Pedang Surgawi kita lemah. Kekuatan Yunce dan Xia Qingyue yang begitu dahsyat sungguh tak terduga. Kekalahan kita bukan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Suan Yuan Yuefeng berjalan mendekat dan menghiburnya. Ling Yuefeng terus menatap bulan sabit sambil termenung. Ia tidak menyadari bahwa Suan Yuan Yuefeng berada di dekatnya. Dengan tatapan kompleks di matanya, ia berbalik dan menghela nafas sambil berkata, "Sudah sekitar 1200 tahun sejak leluhur kita membangun Villa Pedang Surgawi. Tidak ada seorang pun yang pernah menantang posisi kita sebagai sekte nomor 1. Tetapi selama masa jabatanku sebagai ketua Villa, aku telah mencoba untuk menerima kenyataan dengan tenang, tetapi aku tidak mampu melepaskannya. Aku telah mengecewakan leluhur kita. Aku telah mengecewakan sejarah 1000 tahun Villa Pedang Surgawi. Jangan berkata seperti itu." Suan Yuan Yuefeng menghibur. "Kau telah memikul tanggung jawab berat sebagai ketua villa sejak kau masih muda. Sudah 21 tahun sejak saat itu. Aku selalu bersamamu.
Kita telah menyaksikan villa pedang surgawi tumbuh, kita telah menyaksikan Yuner dan Jier menjadi kuat di bawah bimbinganmu dan melampaui dirimu yang lebih muda. Kita sudah melakukan cukup banyak hal untuk dibanggakan. Meskipun kita tidak tampil seperti yang diharapkan selama turnamen peringkat hanyalah kompetisi antar generasi muda. Baik itu fondasi, sumber daya, prestis dan kekuatan keseluruhan kita tidak akan kalah bahkan jika kau menggabungkan 9 sekte peringkat lainnya. Mengapa kau tidak bisa melepaskannya saja jika memang demikian? Kata-kata Xuan Yuan Yuefeng sangat menenangkan Ling Yuefeng. Dia memeluk Xuan Yuan Yuefeng dan berkata dengan penuh emosi, "Istriku, kau benar. Menikah denganmu di kehidupan ini adalah berkah terbesar bagiku, Ling Yuefeng. Apa yang tidak bisa kulepaskan?" Xuan Yuan Yuefeng tersenyum lembut dan bersandar di bahu suaminya. Ling Yuefeng mengalihkan pandangannya, menatap ke kejauhan dan berkata, "Masih ada cahaya di kamar Yuner. Aku bisa tahu dia sangat gelisah akhir-akhir ini. Kurasa orang yang paling sulit melepaskan beban ini adalah Yuner. Aku khawatir kepercayaan dirinya dan kecintaannya pada ilmu pedang akan terpengaruh. Aku harus mengunjunginya dan berbicara dengannya tentang hal ini." Xuan Yuan Yuefeng berdiri dan perlahan menggelengkan kepalanya. Kegelisahan Yuner tidak ada hubungannya dengan kekalahannya beberapa hari yang lalu. "Maksudmu?" Xuan Yuan Yuefeng berkata. "Itu bagus juga. Yuefeng, silakan kunjungi dia. Biarkan dia menceritakan masalahnya dan mungkin kau bisa memberinya beberapa nasihat. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan mulai saat itu." Ling Yuefeng mengangguk, lalu berjalan perlahan keluar dari halaman, menuju ke arah halaman Ling Yun. Xuan Yuan Yuefeng kembali ke kamarnya. Tak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu. "Yuefeng, ini aku." Mendengar itu, Xuan Yuan Yuefeng segera membuka pintu. Sungguh mengejutkan, yang ada di sana adalah Ling Kun. Ling Kun duduk setelah memasuki ruangan. Dia menatap Xuan Yuan Yuefeng sejenak sebelum berkata, "Yuefeng, bagaimana kabarmu selama beberapa tahun terakhir? Apakah bocah Ling Yuefeng itu pernah memperlakukanmu dengan buruk?" "Yuefeng selalu memperlakukanku dengan baik. Terima kasih atas perhatianmu, Paman." Xuan Yuan Yuefeng menjawab sambil tersenyum. Ia menuangkan secangkir teh untuk Ling Kun sebelum duduk di hadapannya. Ia bertanya dengan bercemberut, "Aku ingin bertemu Paman selarut ini karena aku ingin tahu apakah apakah dia masih marah padaku." "Hehe, gadis bodoh, kau salah. Kau adalah putri satu-satunya tetua ke-9. Dia tidak akan pernah benar-benar membencimu. Meskipun dia tidak mengatakannya secara terang-terangan, siapapun dapat melihat bahwa dia sangat merindukanmu. Jika tidak, dia tidak akan terus membicarakan apa yang kau lakukan di masa lalu. Setelah kita menyegel iblis itu, kau harus membawa Yuefeng bersama Yuner dan Ji dan mengunjungi wilayah pedang sargawi perkasa bersamaku. Ketika tetua ke-9 melihatmu bersama kedua-kedua cucunya, dia akan sangat bahagia. Setelah kau bersatu kembali dengan tetua ke-9 dan menghilangkan jarak antara kau dengannya, dia akan sering mengunjungimu dan cucu-cucunya. Pada saat itu, wilayah pedang sargawi akan sangat diuntungkan. Jika Yunar dan Ji dapat menerima bimbingan langsung dari tetua ke-9, kemampuan mereka pasti akan melonjak." Xuan Yuan Yuefeng dengan susah payah mengendalikan emosinya dan perlahan mengangguk. "Baiklah, saat Yuefeng kembali, aku akan bicarakan hal ini dengannya." "Baguslah," Ling Kun tertawa. Kemudian dia bertanya dengan santai, "Saat aku datang, aku melihat Yuefeng bergegas ke arah tenggara. Apakah ada urusan mendesak?" Dia pergi. Suara Xuan Yuan Yuefeng tiba-tiba berubah saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia memasang ekspresi jelek di wajahnya. "Tenggara? Maksudmu,